Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, mari kita berikan tepuk salut untuk kita semua dulu. 1, 2, 3. Salut. Salut. Salut, salut. Salut. Baik. Jadi sebelum kita mengawali atau memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, kebetulan kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan HUT Pramuka yang keberapa? 62. Maka kita semua sama-sama menyanyikan lagu Pramuka. Jadi siapa yang bisa memimpin dirjen di sini untuk memimpin kita dalam lagu? Bagus. Kamu siapa? Iran. Ya. Mari kita berikan aplaus untuk Iran. Berdiri. Kami Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, satya, luhur dan makan, dharma ku baktikan, agar jaya Indonesia, Indonesia, tanah airku, kami jadi pandumu. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan dengan doa bersama ya. Menyadari kita sebagai insan yang beriman. Untuk itu mari kita mengawali seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran kita di siang hari ini dengan doa. Satu orang memimpin kita dalam doa. Silakan. Bagus. Bapak Guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Bapa kami, yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bagus, mari kita berikan aplaus untuk. Lebih baik, Bapak absen dulu ya. Oke. Aldo, hadir Pak, Sarti, Hadir Pak. hadir. Ini Tasya, Hadir Pak. bagus, semua hadir ya. Ya. Oke, jadi kita kemarin ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya. Jadi kita lanjutkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjutkan kegiatan, Pak Guru tanya dulu. Materi sebelumnya yang kalian pelajari minggu lalu itu tentang apa? Tentang deskripsi. Ya, tentang apa? Deskripsi. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian daripada teks deskripsi?
Teks deskripsi, teks yang bagaimana? Silakan. Bagus. Nama siapa? Eka. Eka. Mari kita berikan aplaus untuk Eka dulu. Mana? Eka? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu peristiwa secara rinci dan konkret. Bagus. Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan atau menceritakan tentang suatu peristiwa, kejadian atau objek secara terperinci. Tahu terperinci? Tahu. Terperinci itu maksudnya bagaimana? Secara Ya, secara singkat. secara ringkas, secara jelas, bagus. Ada lagi kan? Secara terperinci. Contoh, misalkan Pak Guru mau perincikan Nona ini. Nah, dia ini memiliki rambut yang lurus, terus kulitnya apa? Sawo matang, tinggi badannya, ya, anaknya dari Om siapa? Ya, jadi itu bagian daripada perincian. Jadi ketika engkau mendeskripsikan atau membuat perincian terhadap suatu objek, engkau harus membuat perincian secara nyata, apalagi detail, secara detail atau secara terperinci. Engkau menguraikan satu persatu. Ya. Dari mana engkau menguraikan itu? Engkau menguraikan dari yang engkau lihat, ya, dari yang engkau lihat, dari yang engkau dengar, dari yang engkau rasa. Sekarang contoh, coba kalian pegang salah satu objek atau benda yang ada di depan kalian. Silakan. Setelah pegang, angkat tinggi, angkat sambil menunjukkan. Bapak Guru lihat, dia ada pegang ini. Oke, bagus. Yang kau pegang ini adalah apa? Ya, buku. Yang pegang apa? Topi. Sekarang silakan masing-masing orang, ya, masing-masing orang mendeskripsikan objek atau benda yang dia pegang. Silakan, siapa tahu? Menjelaskan, menyebutkan. Misalkan topi ini apa? Yang pertama, engkau mendeskripsikan tentang topi. Warnanya Coklat. berarti engkau mendeskripsikan dari sisi apa? Warna ini engkau dengar atau engkau cium? Lihat. Jadi engkau mendeskripsikan berdasarkan yang engkau Lihat. Setelah engkau mendeskripsikan mana, apalagi yang kamu mendeskripsikan ini? Silakan. Bentuknya. Bentuk. Bentuknya cepet toh? Ya. Bentuknya bulat. Apalagi yang kau lihat di topi ini? Yang ada tali. Apalagi? Ada lambang pramuka. Apalagi yang kau deskripsikan dari yang kau lihat? Selain yang kau lihat, kau rasa, kau dengar, apalagi? Deskripsi apa? Ya, bagus. Mari kita berikan aplaus untuk kita. Kita mendeskripsikan manfaat atau kegunaan dari topi ini, ya. Ketika engkau bawa ke sini, berarti ini punya nilai fungsi, punya nilai kegunaan. Kalau dia tidak berguna, tidak mungkin engkau bawa ke. Mendeskripsikan kegunaan daripada topi. Gunanya apa? Untuk ya, memakai dari kepala, menutup di kepala apabila terjadi kepanasan atau simbol, ya. Jadi itu manfaat daripada topi. Sekarang ini lagi, siapa bisa mendeskripsikan buku berdasarkan yang engkau lihat dari bukunya apa? Ya, ada gambar, ya. Gambar manusia. Ada berapa orang di sini? Apa lagi? Tulisan apa di sini? Solatif. Ya. Apalagi yang kamu deskripsikan? Tulisan apa lagi? Warna buku. Oke. Warna apa saja yang kau lihat di sini? Hijau, biru, kuning, putih. Itu bagian daripada deskripsi. Apa lagi? Selain warna, ya, kegunaan daripada buku ini untuk apa? Bisa baca, ada pengetahuan yang ada di dalam. Jadi buku ini bermanfaat untuk kita sebagai pelajar atau sebagai pembaca. Ketika kita membaca buku ini berarti ada informasi atau pengetahuan yang kita dapatkan. Itu manfaat. Deskripsi apa lagi? Bentuk. Ya, bentuk buku. Buku ini bulat, toh? Tidak. Buku ini bentuknya bagaimana? Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi
Segi 4. Persegi 4, segi 4 yang benar ada kalian, tapi lebih berat nanti belajar bersama siapa? Guru matematika. Jika menyangkut dengan bangun bukan lari ya. Oke. Jadi kopi dan buku yang kalian pegang tadi atau yang Pak Guru perlihatkan itu bagian contoh daripada kita mendeskripsikan suatu objek. Ya. Seperti tadi dijelaskan oleh siapa tadi? Eka. Dia bilang teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan tentang suatu peristiwa secara terperinci. Ya. Jadi teks deskripsi itu bisa berupa peristiwa yang terjadi ya. Contoh misalkan kemarin kamu melaksanakan kegiatan hari obor misalkan. Atau tadi kita melaksanakan upacara apel pramuka. Berarti itu engkau mendeskripsikan berkaitan dengan apa? Iya, peristiwa seperti yang disampaikan oleh Ika. Ya. Tetapi yang Pak Guru angkat tadi yang kalian deskripsikan itu berkaitan dengan apa? Topi. Topi ini merupakan salah satu apa? Apa yang dideskripsikan? Iya. Dia merupakan salah satu objek yang dideskripsikan. Jadi yang namanya deskripsi itu bukan hanya objek, dia bisa mendeskripsikan tempat, mendeskripsikan objek, ya, mendeskripsikan orang. Ya. Itu kita menggunakan teks deskripsi. Bisa paham ini? Oke. Terus yang berikut. Ya. Pernahkah kalian merasakan ada kaitan tidak? Ada kaitan tidak hubungan antara teks deskripsi ini dengan perlakuan kehidupan kita sehari-hari? Ada tidak? Ada. Hubungan materi kita pelajari hari ini, materi tentang deskripsi dan kita punya kehidupan harian itu ada atau tidak? Ada. Seperti ini bukan yang kau pegang ini. Ini yang kau mendeskripsikan. Ini merupakan bagian yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalkan engkau menanya, ada orang tanya, nama Yosef itu katanya dia punya bapak nama Markus. Terus ciri-ciri dia punya bapak mana? Oh, dia bapak itu tinggi, hitam, berkumis, jenggot, apalagi rambutnya keriting misalkan. Berarti secara tidak langsung dia sudah mendeskripsikan toh? Ya. Berarti ada kaitannya, ada kaitan dengan kehidupan real kita setiap hari. Engkau menjelaskan tentang orang, mendeskripsikan tentang orang, itu berarti kau sudah menjelaskan. Sedangkan tujuan daripada tes deskripsi itu apa? Iya, menjelaskan
ya menjelaskan atau menggambarkan tentang keindahan apa? Keindahan pantai Parangtritis. Itu tujuannya. Sedangkan topi tadi atau buku tadi tujuannya jelas. Ketika kita mendeskripsikan tentang buku, berarti tujuannya itu supaya orang bisa mengetahui perbedaan buku solatif ini, warna buku solatif dengan warna buku yang lain. Bisa paham ini? Bisa. Oke. Sekarang yang berikut. Oke, kita langsung pada bagian yang berikut. Mengamati gambar-gambar. Mengamati gambar. Jadi sebelum kalian mengamati gambar, kita bentuk dulu dalam kelompok ya. Kelompoknya seperti yang sudah dibentuk. Silakan langsung balik ke Sudah? Sudah. Sebelum kalian mengerjakan tugas, ya, tugas dalam kelompok, kalau kalian jangan merasa jenuh, silakan semua berdiri dulu. Sudah? Oke. Tangan direntangkan ke samping. Sudah? Oke. Silakan turun tangan. Kembali kita menyanyi seperti biasa ya. Seperti kalian masih di SD ya. Oke. Mulai. Jadi Pak Guru pegang di kepala, kau sebut di kepala. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sudah pernah dengerin lagu? Sudah. Sudah pernah menyanyi? Sudah. Sekarang kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. ulang kalau jadi senang. Oke, ulang. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ya, 1, 2, 3. Pundak, lutut, kaki. Daun, telinga, mata, Hidung dan pipi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, sudah. Tapi kalian masih konsentrasi ya. Sekarang kamu bagi tugasnya. Halo. Ini dua kelompok ini mengerjakan gambar yang ini ya. Menentukan ciri isi dan tujuannya. Menentukan ciri isi dan tujuan. Terus yang kelompok kedua ini yang deretan ini kerjakan kelompoknya materi ini. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang silakan di dalam kelompok tentukan satu orang yang ketua, satu orang yang sekretaris. Silakan berdiskusi dalam kelompok ya. Di sini Aldo ya. Aldo, ini siapa? Merati ya, sekretaris. Bagus. Di sini Yang kedua.
JK ketua, 1 sekretaris. Di situ J ketua, J ketua, sekretaris. Ya, Son sekretaris. Bagus. Di sini mana? Ulin. Kiran ketua, sekretaris Ulin. Kertas sudah. Soalnya begini ya. Tulis soalnya. Sudah? Soalnya sama, hanya ini jenis teksnya berbeda ya. Iya. Untuk kelompok 1 dan 2. Tulislah ciri isi. Tulislah ciri isi untuk semua kelompok sama. Tulislah ciri isi kelompok teks deskripsi. Tulislah ciri isi. Sudah? Sudah. Tulislah ciri isi teks deskripsi. Teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Yang kedua, tulislah ciri tujuan. Tulislah ciri tujuan. Tujuan dari teks deskripsi. Tulislah tujuan, ciri tujuan teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Nomor yang kedua, tulislah ciri tujuan teks deskripsi. Ciri tujuan teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Gambar yang ditayangkan. Ciri isi teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Tulislah ciri isi teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Ciri isi teks deskripsi gambar 1. Tayangannya itu ciri isi teks deskripsi tentang tayangan Bapak dan Ibu sedang menunggu pelaksanaan kegiatan Tabe Obor. Untuk mengingati HUT Pramuka Pramuka yang kita di tingkat SMP Negeri 5 SD. Gambar 2 yang ditayangkan. 1.
ciri isinya. Bapak dan Ibu guru, terus yang ciri isi deskripsi adalah proporsional. Ciri isi deskripsi. Ada yang sudah? Ada dua nomor, ciri isi dan ciri isi deskripsi gambar satu. Ciri isi deskripsi gambar satu adalah jawab. Tujuannya untuk apa? Mereka duduk di situ tujuannya untuk apa? Menunggu Bapak dan Ibu guru serta siswa-siswi untuk melaksanakan kegiatan. Dari posisi duduknya itu, lalu penggunaan pakaian, lalu dengan situasi yang baru terjadi, kau bisa mendeskripsikan ini kira-kira kegiatannya apa? Ya, sehingga kamu harus duduk di sini. Bisa Pak? Bisa? Sudah semua? Sudah. Kelompoknya Osan sudah? Sudah. Rati? Sudah. J? Sudah. Ini Kiran? Oke, bagus. Mari kita berikan aplaus untuk kita semua yang sudah menyelesaikan masih diskusi. Oke, sekarang silakan masing-masing utusan kelompok maju untuk mempresentasikan. Silakan. Yang ketua tadi mas, berdiri dulu. Oke, di situ Aldo, bagus. Di sini J, di sini Kiran. Siap? Masuk. Mulai dari kelompoknya Kiran, silakan. Teman-teman, saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Teman-teman, saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Soal nomor 1, tulislah ciri isi teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Jawab, Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 5 Asesa. Soal nomor 2, tulislah ciri tujuan dari teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Jawab, sedang menunggu siswa-siswi untuk mengikuti pawai obor. Berikut, kelompok berikut. Tulislah ciri isi teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Bapak dan Ibu guru sedang menunggu pelaksanaan pawai obor untuk mengingati pramuka yang ke-62 di tingkat SMP 5 SSA. Yang kedua, tulislah ciri tujuan deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Yang kedua, Bapak Ibu guru sedang menunggu teman-teman guru lain dan siswa-siswi untuk melaksanakan kegiatan pawai obor yang dilakukan pada sore hari. Teman-teman, saya akan mendeskripsikan hasil diskusi kami. Yang pertama, tulislah ciri isi teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Jawabannya, ada beberapa guru dan siswa yang sedang mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan pawai obor. Yang kedua, tulislah ciri tujuan teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Mereka akan mengikuti pawai obor. Lanjut. Tulislah ciri isi teks deskripsi yang dari gambar yang ditayangkan. 1. Ciri isi teks deskripsi gambar 1 adalah pawai obor pada sore hari. 2. Tulislah ciri tujuan teks deskripsi dari gambar yang ditayangkan. Jawab, ciri tujuan teks deskripsi gambar 1 adalah untuk memperingati HUS Pramuka yang ke-62. Oke, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Jadi baik, dari hasil presentasi
teman-teman tadi yang mewakili kelompok. Jadi jawabannya seperti itu ya, sudah benar. Kebetulan gambar ini, foto yang diambil ini kegiatan yang baru terjadi kemarin sore ya, Jadi Pak Guru yakin kalian sangat mengenal secara baik atau sangat familiar dengan kedua gambar ini, di mana Bapak Ibu guru sendiri adalah kalian kenal, kalian tahu, terus teman-teman sendiri juga kalian tahu, objeknya itu berupa Bapak Ibu guru dan teman-teman sendiri, lalu lokasi juga ada di sekolah kita punya yang ada di sini ya. Jadi ketika engkau mendeskripsikan, jadi seperti tadi yang kalian sudah mendeskripsikan itu benar adanya. Sekali lagi mari kita memberikan aplaus untuk ini objek yang mau dideskripsikan. Jadi engkau tidak usah berpikir yang jauh-jauh, pantai Parangtritis itu yang ada di mana di Jawa Barat di mana, tetapi ternyata ada objek di kita punya sekolah yang bisa kita deskripsikan. Bisa paham ini? Bisa. Itu contoh teks deskripsi. Sampai di sini masih ada pertanyaan? Ada yang belum paham tentang teks deskripsi? Ya? Sudah paham? Sudah. Ciri isi itu berarti berkaitan dengan isi teks atau isi gambar atau isi foto itu dia menceritakan tentang apa ya? Bisa paham ini? Bisa. Ya. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita, saya Christophorus Kota SPD nomor UKG 2015-03-20-6917, mahasiswa PPG Universitas Negeri Papua Angkatan 1 dalam jabatan. Hari ini Senin 24 Agustus 2023 melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Saya menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan saya selama kegiatan pembelajaran ujian kinerja ini. Untuk itu, saya dengan rendah hati mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu dosen dan guru pamong sebagai perbaikan kegiatan pembelajaran saya di hari-hari mendatang. Sekian dan terima kasih.